Tahu nggak? Akhir-akhir ini aku tuh lagi seneng banget sama satu tren di platform sebelah yang bunyi trennya tuh kayak gini. Welcome to Legowo era. Welcome to Qadarullah era. Ya, era dimana kita sebagai manusia bisa mencoba untuk mengikhlaskan apapun yang belum terjadi, apapun yang memang hilang dari dalam kehidupan kita. Memang kan kita sebagai manusia itu pasti punya banyak banget rencana. Pengen begini, pengen begitu. Ekspektasinya misalkan di waktu yang begini, di waktu yang begitu, sekian dan sekian. Kita sering banget gitu untuk menyusun rencana, bahkan kita sering lupa bahwa sebaik-baiknya rencana yang kita buat, tetap Allah yang berkehendak. Makanya tuh kadang manusia banyak yang kecewa, banyak yang jadi sakit, banyak yang jadi patah. Pupus gitu harapannya ketika apa yang mereka ekspektasikan itu nggak sejalan dengan realita yang terjadi. Dan buat kamu yang mungkin saat ini lagi ada dan mencoba untuk masuk ke tahap aduh bisa nggak ya ikhlas, aduh bisa nggak ya legowo gitu atas semua hal yang terjadi, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Namanya juga hidup. Kadang pasti ada fase di mana kita bahagia, kadang juga pasti ada fase di mana kita sedih. Hidup itu kan emang harus seimbang, harus balance, ya kan? Begitu juga ketika kita kehilangan sesuatu hal yang sebenarnya mungkin itu adalah hal yang benar-benar kita sayangi, hal yang kita cintai, hal yang sebenarnya kita harapkan bahwa aku pengen ini terus ada dalam kehidupanku selama-lamanya. Tapi Allah berkehendak mencabut itu dari kehidupan kamu. Ya entah soal apapun itu, baik soal takdir tentang karir, takdir tentang jodoh, takdir tentang apapun yang saat ini ada di lingkungan kamu, baik itu keluarga, harta benda, dan lain sebagainya. Itu kan gak kekal, gak ada yang abadi loh di dunia ini. Bahkan termasuk dalam jiwa raga kita, ini tuh bukan punya kita tuh cuma pinjem gitu. Makanya kadang kita harus berusaha untuk bisa masuk ke dalam tahap fase ikhlas, fase belajar untuk menerima, bersikap legowo terhadap apapun yang hilang dari dalam kehidupan kita. Anggap aja gini loh, kayak misalkan tukang parkir gitu kan, kelihatannya motornya banyak banget. Dan ketika motor itu hilang, bukan hilang sih, ibaratnya kayak diambil gitu sama yang punya untuk ya namanya misalkan ke supermarket, terus orang parkir, itu kan kayak tukang parkir banyak banget tuh motornya. Terus abis itu dia pulang dan membawa motor itu pergi, ya biasa aja gitu, ikhlas. Ya kita harus belajar dari filosofi tukang parkir itu, bahwa segala apapun yang mampir ke dalam kehidupan kita, itu belum tentu jadi selamanya milik kita. Makanya memang rasanya berat banget pasti untuk mengikhlaskan apapun yang hilang, apapun yang pernah ada terus tiba-tiba nggak ada. Berat banget pasti rasanya. Tapi kalau kita nggak punya sikap untuk belajar ikhlas dan belajar legowo kayak gitu, kita akan ngerasa sakit, kita bakal ngerasa kecewa, kita bakal ngerasa kayak hopeless banget gitu. Dan satu-satunya cara biar itu nggak terjadi adalah dengan cara kita menganggap bahwa oh ini tuh nggak bakal selamanya jadi milik gue loh. Paham kan? Jadi gini, hal yang paling besar yang aku pelajari dalam kehidupanku adalah ketika apapun yang mampir dalam kehidupanku itu hilang, aku menganggap bahwa oh ya udah berarti takdirnya udah sampai situ aja. Kayak misalkan aku punya barang ini, barang yang benar-benar aku sayangin banget. Tiba-tiba ada yang suka terus ngambil tanpa seizin aku. Terus aku kehilangan barang itu, padahal itu kayak mungkin
jarang banget ditemuin dimanapun. Tapi ya kalau kita nggak ikhlasin, kita bakal sedih terus. Tapi kalau kita berpikir bahwa, oh ya udah, maksudnya berarti emang itu bukan rezeki aku. Terus kayak mungkin nanti bakal ada pengganti yang lebih baik, entah aku dapat barang yang lebih bagus atau gimana. Selama pikiran kita ini jatuh kepada tahap ikhlas, kita tuh akan merasakan kehidupan yang lebih ringan gitu, gak? Paham kan? Jadi ya udah, kalau udah hilang, tandanya ya berarti bukan milik kita lagi, bukan rezeki kita. Dan anggap aja yang kemarin-kemarin ketika misalkan segala sesuatu yang mampir dalam kehidupan kita itu sempat singgah beberapa saat di dalam kehidupan kita, itu sebagai bentuk pelajaran untuk kita agar kita bisa lebih menjaga atau agar kita lebih bisa menyayangi apapun yang hadir dalam kehidupan kita, tidak menyia-nyiakan apapun. Makanya ketika itu hilang ya udah, lepaskan dan ikhlaskan. Anggaplah pokoknya segala sesuatu yang hilang pasti banget nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Dan kita harus percaya sama hal itu. Pernah gak sih denger juga kalau misalkan Allah tuh pernah bilang, semakin kita bersyukur maka aku akan semakin menambah nikmatmu. Jadi kalau misalkan kita kehilangan segala sesuatu atau kita memiliki apapun itu, sekecil apapun itu maknanya dalam kehidupan kita, selama kita bisa bersyukur, selama kita bisa mengikhlaskan, selama kita bisa menerima segala macam keadaan kita dalam bentuk tidak mengeluh, terus juga kayak pokoknya berusaha ikhlas deh, kayak ya Allah aku terima semuanya tapi tolong mudahkanlah gitu. Bukan hal yang gak mungkin gitu, kayak itu tuh kecil banget bagi Allah untuk menambah nikmat dalam kehidupan kita. Ya gak sih? Jadi anggaplah bahwa segala proses yang ada dalam kehidupan kita itu adalah sebagai proses untuk bertumbuh, berkembang, dan belajar. Baik itu tentang ada atau enggaknya sesuatu yang datang itu pasti akan pergi. Ya pokoknya let it flow aja. Gak usah terlalu dibawa pusing, gak usah terlalu dibawa galau. Karena segala sesuatu yang hilang pasti akan digantikan dengan yang lebih baik. Walaupun terkadang kita gak bisa menebak. Kira-kira apa sih rencana Allah abis ini? Apa sih kejutannya? Apa sih begini dan begitu? Pasti banyak kan yang mikir kayak gitu. Jadi pokoknya buat kamu yang sampai hari ini sedang merasakan tahap berusaha untuk ikhlas walaupun belum sepenuhnya ikhlas, berusaha untuk menerima segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan qadarullah. Semangat ya. Kamu harus bisa sabar, kamu harus selalu strong, selalu berusaha untuk melakukan apapun yang terbaik, menerima segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Pokoknya semangat terus, jangan pernah menyerah karena yakin pasti akan ada kejutan yang indah gitu setelah ini. Bisa kan? Jadi mungkin itu dulu deh yang pengen aku sampaikan. Ya sedikit sih, tapi aku harap semoga ada ya pesan yang bisa kita petik bareng-bareng. Aku mau ucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf banget loh. Dan jangan lupa juga buat mampir ke podcast yang lainnya, karena kita akan selalu membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.